washabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Ar-Rahman 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lan kelawan endi-endi pira-pira nikmat pangeran sira loro, tukadzibani goroaken sira loro. Wa min dunihima, lan iku saking isore kebun loro, ail jannatainil madhkurataini, tegese kebun loro al madhkurataini kang den sebut karone jannatani utawi kebun loro. Di bawahnya taman itu ada taman lagi. Aidon halimane liman khafa maqama rabbih, katwe wong khafa kang wedi sapa man maqama rabbih ing ngadhep pangerane man. Jadi intinya bagi orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka akan ada berbagai fasilitas yang bagus, yang baik nanti di akhirat. Sebaliknya, bagi orang yang melanggar dan tidak takut kepada Allah, tidak mengikuti perintahnya dan tidak menjauhi larangannya, maka akan ada ketidakenaan, ketidaknyamanan, siksaan dan macam-macam nanti kelak di akhirat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatani. Mudhammatani mudhammatani iku hijau ya. Mudhammatani utawi ijo loro. Ai saudawani min syiddati khadratihima, min syiddati khudratihima, saking sangete ijone karone. Mudhammatani, sebentar, mudhammatani jadi sifatnya, sifat dari jannatan. Jannatani utawi kebun loro atau taman loro, mudhammatani kang ijo, kang sangat ijo karone gitu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jadi warnanya hijau, hijau yang pokoknya bagus. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa modelnya. Fa bi ayyi fihima ainani nadhakhatani, fihima iku ing dalam karone jannatani, taman dua yang di bawahnya taman yang taman dua yang lain. Ainani nadhakhatani utawi sumber loro, mata air. Nadhakhatani kang mancar, kang memancar karone. Ai fawaratani, tegese kang mancar karone, bil ma'i kelawan banyu, la yang qati'ani kang ora putus-putus karone. Jadi di salah satu gambaran tentang surga adalah ada taman, dua taman, kemudian di bawahnya ada dua taman lagi yang di situ ada mata air yang tidak putus-putus memancarkan airnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fiha fakihatun wa nakhlun wa rummanun. Fiha iku ing dalem jannah, fakihatun utawi buah-buahan, wa nakhlun lan wit kurma, wa rummanun lan delima. Huma utawi nakhlun wa rumman, minha saking fakihah.
minha iku saking fakihah. Artinya menurut pendapat ahli tafsir, pendapat mufassir, bahwa pohon kurma dan pohon delima itu ya sama dengan delima yang ada di dunia, tapi tentu mungkin berbeda rasanya. Wakilah lanten ucapakan menurut satu pendapat min ghairiha saking liyane fakihah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisanun. Fihinna iku ing dalem jannatain ail jannataini wa ma fihima, tegese ing dalem taman loro, wa ma lan barang fihima kang tetep ing dalem jannataini, khairatun hisanun utawi pira-pira bidadari kang api, akhlakon apane akhlaki. Di situ juga ada bidadari yang santun sikapnya, hisanun wujuhan, hisanun tur ayu wujuhan apane wajai. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani, hurun maksuratun. Ini hurun ini masih jadi sifatnya hisanun, khairatun hisan. Hurun tur sangat ayune, bidadari kang sangat ayune. Syadidatu sawadil uyuni, tegese sanget te ireng mripate. Wabayadha lan putine uyun. Maksuratun fil khiyami, maksuratun tur ketutup, ay masturatun tegese den tutup, fil khiyami ing dalem kemah, ada kemah-kemahnya dan lain-lain. Kita tidak tahu apakah yang dimaksud dengan kemah ini sama dengan kemah seperti di dunia atau kemah yang khas di surga. Karena masalah surga dan neraka ini adalah masalah gaib. Masalah gaib itu kita tidak tahu bagaimana bentuknya, cuma dan Allah ketika menerangkan masalah gaib, terutama masalah surga dan neraka, itu menyesuaikan dengan pemikiran manusia yang di dunia. Disesuaikan sama dengan guru ketika mengajar kepada anak, itu tentu ngajarnya itu disesuaikan dengan cara berpikirnya anak. Guru mengajar anak kelas 1 ketika menerangkan beda dengan guru yang menerangkan kepada anak murid kelas 6. Disesuaikan dengan pemikiran dan kemampuannya. Begitu juga Allah ketika menjelaskan masalah surga dan neraka. Nah, ini penjelasannya ya disesuaikan dengan kemampuan manusia. Apa yang dilihat oleh manusia di bumi, maka itulah disama-samakan dengan itu, supaya tidak bingung. Kalau dijelaskan yang sebenarnya ya nanti bingung, karena jauh dari pemikiran kita. Ya, orang itu selalu pandangannya terbatas dengan apa yang dilihatnya. Nah, kalau kita yang melek ini bisa melihat, maka pandangannya tentang sesuatu berbeda dengan orang yang buta. Kalau orang buta diterangkan apa itu durian, itu susah menjelaskan pada orang yang buta karena dia tidak pernah melihat pembandingnya yang lain. Makanya kalau orang buta itu, menurut pengalaman mereka sendiri, orang buta itu tidak pernah bermimpi. Jadi kalau tidur itu mimpi, itu mimpinya kosong. Kalau kita kan mimpi main bola, ya main bola beneran. Mimpi makan beneran. Mimpi melihat mobil tabrakan, kita bisa di mimpi itu muncul juga tabrakannya. Tapi kalau orang buta, mimpi ada tabrakan, ya nggak kelihatan tabrakannya itu kayak apa, karena dia tidak pernah melihatnya. Nah, makanya Allah ketika menjelaskan tentang surga,
itu disesuaikan dengan yang sudah dilihat oleh manusia. Ada kebun-kebun, karena di dunia ada kebun. Ada taman, ada mata air, karena di dunia ada mata air. Supaya terkoneksi. Gitu juga guru ketika mengajar kepada muridnya, maka harus sesuai dengan kemampuan si murid. Jangan murid kelas 1 atau kelas 2 diterangkan dengan cara menjelaskan kepada murid kelas 6. Nggak paham muridnya. Itu termasuk guru yang pintar seperti itu, pendidik yang pandai menjelaskan kepada muridnya sesuai dengan kemampuan murid, bukan disesuaikan dengan kemampuan guru. Begitu juga Allah dalam menjelaskan masalah surga dijelaskan seperti itu. Maksuratun fil khiyamih, dan bidadari itu nanti di surga itu orangnya tertutup dalam kemah, min durrin majufin, dari permata, majufin yang dilobangi, mudhafatin ilal kusurih, yang disandarkan, yang mana kemah itu disandarkan ilal kusurih, mudhafatin kang den sandarakan ilal kusurih maring piro-piro istana. Kusur itu jamak dari kosor, kosor itu istana. Syabihatin bil hudurih, kang den serupaaken, bil hudurih kelawan hudur. Kelawan penutup, satir. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lam yatmithunna insun qablahum wala janun. Lam yatmithunna, ora ngutik, tidak menyentuh, hunnah ing hur bidadari itu, insun sapa manungsa, qablahum ing dalam sadurunge, ai qabla azwajihinna, dalam sadurunge rabine atau kawine hur, akan bertemu dengan bidadari-bidadari yang belum pernah menikah sebelumnya, belum pernah disentuh oleh lawan jenisnya. Wala janun, lan ora jin, jin juga tidak pernah menyentuh bidadari tersebut. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani, muttaqiina ala rafrafin khudrin, muttaqiina hale nyenden kabeh. Nyenden itu maksudnya bersandar. Ai azwajahum, tegese ing pira-pira bojo lanange kabeh. I'rabuhu utawi i'rabe lafat muttaqiinah kama taqaddamah, iku kaya barang taqaddamah kang wis dingin apa mah. Senden ala rafrafin khudrin, ing ngatasi bantal khudrin kang ijo. Ini dalam Al-Quran dan hadis sering digambarkan warna yang baik itu warna hijau. Lafat rafrafin jam'u rafrafatin, iku jama'e lafat rafrafah. Ai basatin wa wasaidah, tegese basat itu permadani, wa wasaidah lan piro-piro bantal, jamak dari wasid. Wa abqariyin hisanin, lan permadani hisanin kang bagus. Lafat abqariyin jam'u abqariyatin, iku jama'i lafat abqariyah. Ai tanafisah, tegese pira-pira permadani. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikrami, tabarakah moho agung, ismu rabbika sapa pangeran sira, lafat ismu tidak dimaknai ziyadah, dzil jalali kang anduweni keagungan, wal ikrami lan kemuliaan. Taqaddamah wis dingin apa maknane. Walafdhu ismin, utawi lafat ismin zaidun iku ziyadah, berarti tidak ada maknanya. Jadi apa yang kita pelajari dari tafsir Ar-Rahman secara keseluruhan ini sudah selesai, adalah bahwa
untuk sekali lagi meyakinkan kepada umat Islam dan umat non-muslim sekaligus bahwa apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu 100% benar, termasuk kebenaran di dalamnya adalah menyangkut pengadilan akhirat. Jadi pengadilan di akhirat itu ada dan pasti terjadi. Dan ini untuk sekali lagi mengingatkan kepada umat manusia, kepada kita semua, bahwa kita jangan pernah merasa aman berbuat semau kita. Kita jangan pernah merasa aman untuk melakukan pelanggaran di dunia. Karena kalau kita melanggar di dunia, mungkin kita bisa bebas dari hukuman duniawi, tapi pasti tidak akan luput dari hukuman di akhirat. Sebaliknya juga, kita harus selalu bersemangat, selalu mempunyai motivasi yang tinggi untuk berbuat baik kepada diri sendiri, juga berbuat baik kepada manusia yang lain. Karena walaupun mungkin perbuatan baik kita tidak dibalas di dunia, namun pasti akan dibalas di akhirat. Intinya, jadilah orang yang baik, karena pasti akan ada balasannya. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Dan hindari menjadi manusia yang jahat, karena kejahatan pasti akan dibalas. Kalau tidak di dunia, pasti akan dibalas juga di akhirat. Itu intinya dari tafsir surat Ar-Rahman. Suratul Waqiah, wallahu a'lam. Mawatin uladri wa alimna wa adibana ya